Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa majalah Hidayatullah dimanapun berada. Channel ini penting untuk terus kita lihat karena selalu membawa update-update konten yang mungkin tidak bisa ditemukan di tempat lain. Salah satunya adalah bedah majalah Hidayatullah, dan ini adalah edisi Desember dengan judul besar Keluarga Fondasi Tegaknya Peradaban. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya masing-masing pribadi di antara kita, apalagi yang sudah punya pasangan, punya anak, maka dia punya peran penting menjadi sebuah fondasi untuk tegaknya peradaban. Ini berarti keluarga kita harus menjadi entitas yang terdepan dalam mencintai ilmu, mendakwahkan Islam, dan tentu saja menjadi pribadi yang bahagia. Menjadi bahagia tidak harus dengan kekuatan materi, sekalipun materi itu penting untuk mendukung kebahagiaan kebersamaan kita. Kemudian ada tentang Palestina, genosida bukan lagi perang. Jadi yang kita lihat hari demi hari pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada warga masyarakat Palestina yang belakangan disebutkan sudah mencapai angka 18.000 nyawa manusia. Ini menunjukkan bahwa yang terjadi memang pembersihan etnis atau genosida itu. Dan di sini juga ada tentang siapa para ulama yang menjadi penjaga Baitul Maqdis. Kemudian Vietnam, kehidupan muslim di negara komunis, ini memberikan satu kabar kepada kita bahwa Islam bisa hidup, bisa eksis dimanapun, bahkan di negara komunis seperti Vietnam. Tentu saja ini satu liputan yang menarik dan menginspirasi, yang kalau ini dibacakan untuk anak-anak kita, ini akan menjadi sesuatu yang excited bagi mereka. Dan di judul berikutnya adalah Ustadz Ledifal Bahrudin menyemai hidayah di Mentawai. Ini saya kenal dainya, merupakan dai sarjana dari STI Hidayatullah Depok, yang dia kalau tidak datang ke sebuah masjid di kampung yang dia bina pada hari Jumat, maka tidak akan ada sholat Jumat. Wah, luar biasa. Dan ketika dia mengerjakan sholat Jumat, itu jamaahnya hanya 4, 6, 8 orang, tidak sampai 40 orang. Nah, ini seperti apa? Nah, itulah kabar yang menarik dari majalah Hidayatullah edisi Desember. Nah, ini adalah halaman yang bercerita tentang bagaimana Ustadz Ledifal itu berdakwah. Dia aslinya NTT, tapi kemudian dapat tugas di Mentawai, dan sampai hari ini akhirnya tugas di sana, dan konon kabarnya juga mempersunting gadis Mentawai. Wah, ini mirip-mirip dakwah strategi Wali Songo ya. Jadi di mana dia berdakwah, disitulah dia menikah dan seterusnya. Ini luar biasa. Dan yang paling menarik ya dalam konteks situasi global hari ini, di mana warga Palestina mengalami pembantaian luar biasa. Ini menarik apa yang ditulis oleh Dr. Radian Husaini dalam kolom dengan judul Resep Kalahkan Israel Jangan Jadi Yahudi. Ini sedikit mungkin kita ulas lebih dalam. Kenapa untuk bisa menang melawan Israel kita jangan jadi Yahudi? Ini tidak lain karena memang bangsa Israel atau Yahudi itu memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Hegemoni peradabannya tidak bisa dipungkiri, hadir sampai ke dalam kamar-kamar kita. Mungkin produk-produk yang direkomendasikan untuk diboikot itu juga pernah sebagiannya menjadi konsumsi kita. Nah, sahabat sekalian, ini menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang dimiliki oleh Yahudi itu sendiri. Namun demikian, dalam konteks Al-Quran, Yahudi itu adalah kelompok manusia yang oleh Tuhan itu disebut sebagai manusia paling loba, paling tamak terhadap kehidupan dunia ini. Bahkan mereka itu berharap untuk bisa hidup di dunia ini selama 1000 tahun. Ya, lau yu'ammaru alfa sanatih, gitu kan. Bahwa mereka ingin umur mereka itu sampai 1000 tahun. Dan mereka adalah ahroson nas ala hayatid dunya. Mereka adalah kelompok yang sangat loba terhadap kehidupan dunia, sehingga mereka memang menjadikan dunia ini sebagai surga. Salah satu mufassir menyebutkan tidak lebih bahwa Bani Israel atau Yahudi atau Israel lah yang sekarang ini itu memiliki kekuatan besar dengan ekonomi yang sangat kuat dalam rangka memang mereka melihat tidak ada harapan hidup yang bahagia bagi mereka selain daripada kehidupan dunia ini. Ini saya kira satu hal yang sangat penting untuk kita waspadai. Di sini Dr. Radian Husaini
memberikan sebuah kutipan hadis bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam fitrah. Ya, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Dr. Adian mengatakan, jangan didik anak-anak kita memiliki sifat-sifat kaum Yahudi. Salah satu sifat kaum Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sifat materialis serta kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai, kata Pak Dian di sini, kita mendidik anak kita, memberikan skill, keterampilan kepada mereka, bahkan ilmu, tapi itu hanya diorientasikan untuk mendapatkan materi yang tinggi. Boleh jadi orang-orang yang korupsi adalah orang-orang yang kecintaan dunianya sangat besar, sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan bagian dari sifat-sifat dari Israel atau Yahudi yang tentu saja kita diperintahkan untuk menjauhinya. Dan yang menarik juga bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Ini Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tattabi'a milatahum. Ini merupakan sebuah firman petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa pesona kaum Yahudi itu sangat luar biasa. Dan kalau kita tidak memiliki nalar kritis dalam Islam, bisa jadi kita terseret pada cara berpikir, cara hidup, bahkan cita-cita hidup bangsa Yahudi. Oleh karena itu, ketika kita mendengar seruan untuk memboikot produk-produk Yahudi, sebenarnya kita juga harus memboikot pikiran-pikiran yang keliru, pikiran-pikiran materialistis yang ditunjukkan oleh kaum Yahudi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita menjauhi jalan orang-orang yang dimurkai, ya. Sirotol ladina an'amta alaihim ghairil magdub, ya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, pada akhirnya milikilah majalah Syahid edisi Desember ini. Anda akan beruntung dengan membaca majalah ini. Kalau Anda selesai, Anda bisa membagikan kepada yang lain, Anda bisa membagikan, menghadiahkan kepada tetangga, kepada teman, kepada kolega yang lain. Dan kalau kita bisa membaca dan memahaminya, mentadaburinya, kemudian menginspirasi orang lain, maka itu akan memperluas konten dakwah yang ada di dalam majalah ini. Nikmati dan cerdaskan keluarga kita dengan jaringan masyarakat bertauhid majalah Hidayatullah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.